sampai ihya'nya terakhir masih di qawaidul aqaid tentang masalah iman dan Islam. Masalah al-iman wal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masalah iman dan Islam. Masalah apa? Al-Khamis, derajat keimanan itu. Al-Khamisah. Imam Ghazali kan di situ mengurutkan derajat keimanan seseorang. Jadi untuk beliau itu membahas bahwa perkataan bahwa iman itu ada khilaf, ada yang mengatakan ucapan, perbuatan, ya, dan i'tiqad. Ya. Dengan jumhur ulama mengatakan ya iman itu ya i'tiqad, keyakinan itu. Ucapan itu merupakan apakah syarat apa tidak itu juga khilaf, tapi yang pasti perbuatan itu bukan merupakan syarat mutlak keimanan, amal itu. Nah, situ kemudian Imam Ghazali makanya mengurutkan darajat-darajat. Derajat pertama yang jelas tidak berbeda ulama itu bahwa orang yang berkeyakinan, beriman di hatinya, mengucapkan iman itu dengan syahadat dan mengamalkan amal soleh, maka itu jelas orang yang tiga-tiganya ada, i'tiqad ada, ucapan ada, amal ada, itu jelas fil jannah, jelas selamat, itu tidak ada khilaf. Kemudian derajat kedua, ada keyakinan, ada i'tiqad, tapi amal tidak sempurna, ada sebagian amal dikerjakan, sebagian amal tidak dikerjakan. Maka ini menurut Khawarij masuk pada keluar dari iman dan masuk pada kufur. Ya, keluar dari iman tapi belum masuk ke kufur. Namanya fasik. Ya. Dan dia menurut sebagai Mu'tazilah itu bainal manzilah bainal manzilatain, berada di satu posisi antara dua sisi, dua posisi. Dan dia sebagai Khawarij mengatakan orang seperti ini kekal di neraka. Waliyadzubillah. Kemudian derajat ketiga, ada kepercayaan di hati, ada syahadat di lisan, tapi amal sama sekali tidak ada. Kalau yang dua tadi ada sebagian amal tidak. Yang ketiga amal sama sekali tidak ada. Ini jelas kalau menurut Ahlussunnah ya tetap beriman, cuma cacat karena tidak ada amal. Cuma menurut Mu'tazilah tidak. Ya. Menurut Mu'tazilah atau Khawarij, orang ini ya di neraka. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar situ tentang dalil dari Ahlussunnah Jamaah bahwa orang itu selamat. Karena kalau dikatakan amal itu merupakan syarat dari mutlaknya iman, maka amal seberapa yang dikatakan amal itu memenuhi syarat. Makanya diumpamakan sama Imam Ghazali itu, kalau seandainya orang itu sudah berkeyakinan benar, terus mengucap syahadat, terus langsung meninggal sebelum sempat beramal, maka apakah itu selamat orang itu? Pasti mereka mengatakan oh ya selamat karena belum ada kesempatan untuk beramal. Terus diteruskan lagi pertanyaan sama Musa, seandainya orang itu hidup ada kesempatan beramal, seberapa lama kesempatan beramal ini? Atau terus dia tidak beramal, tidak menggunakan kesempatan itu untuk beramal. Dari syahadat itu dapat 1 hari, 2 hari, 3 hari, umpama mati, atau seminggu mati, atau dapat sebulan dari itu mati. Terus dia tidak gunakan kesempatan untuk beramal. Seberapa yang
kadar yang dikatakan tidak berkesempatan untuk beramal itu seberapa sampai dia itu mukhalaf finnar. Apa ada nas yang mengatakan kalau setelah sebulan, amal seminggu? Nah, ada nas. Ya. Maka jangan terlalu minteri sesuatu yang nas sendiri tidak bicara tentang itu. Ya. Maka tidak bisa, artinya batal dari situ pendapat mereka yang mengatakan bahwa orang yang tidak beramal itu kemudian masuk neraka atau kekal. Kalau cuma sekedar etikot dengan hati dan lisan saja. Yang keempat, didapati hati itu yakin. Ya. Kemudian sebelum sempat mengucap atau belum sempat beramal, mati. Ya. Artinya yakin belum sempat mengucap atau belum sempat beramal, mati. Apakah dia mati beriman pada Allah? Ya. Dikatakan itu sudah kita jelaskan juga bahwa muktamadnya ya tetap beriman, karena syaratnya adalah yang dikeluarkan dari neraka itu kata Rasul yukhraju min adam man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal iman. Orang yang ada di hatinya. Rasul tidak mengatakan di ucapannya, tidak. Rasul mengatakan di hatinya ada iman walaupun sebesar zarah. Itu akan di terakhir kali itu tetap orang itu akan dikeluarkan dari neraka. Maka dari situ kesimpulannya ya orang seperti itu antara dia dengan Allah tetap beriman. Walaupun dia belum sempat mengucap mati. Cuma orang sekitarnya belum tahu kalau dia beriman karena baru di hati belum sempat mengucap meninggal dunia. Tapi iman sudah yakin hatinya. Belum sempat ikrar syahadat wafat. Maka ya mungkin orang sekitarnya akan menganukan jenazahnya menurut keyakinan dia. Kalau pengucul mungkin dibakar, kremasi dan sebagainya. Karena orang tidak tahu kalau dia. Tapi dia antara dia dengan Allah ya. Dia beriman. Ya. Kemudian yang kelima, belum ya? Belum. Al-darajatul khamisah ayyusaddiq bil qalb. Derajat yang kelima adalah dia membenarkan dengan hati. Wa yusaidu minal umur muhlah. Dan yusaidahu menolong si orang tadi dari umurnya muhlatul nutki. Tenggat waktu, kelonggaran waktu untuk bicara, untuk mengucap di kalimat syahadah. Dengan 2 kalimat syahadah. Wa alima wujubah, dia ngerti tentang kewajiban syahadat tadi. Bahwa syahadat itu wajib diucapkan. Walakin lam yantik biha, tapi orang itu tidak berucap dengan kalimat dengan syahadat. Fayutamal, maka terkandung kemungkinan ayu ja'ala imtina'uhu. yakni dijadikan imtina, ketercegahan orang itu tadi untuk nutki untuk berucap. Kamtina'i anis sholah, seperti tercegahnya dia dari sholat. Orang yang tidak sholat kan tidak otomatis kafir menurut mazhab Syafi'i. Lain Hambali ya, kalau Hambali langsung kalau sengaja meninggalkan sholat, mau males, mau mengingkari itu tetap kafir Hambali. Di Syafi'i kan tidak, dipilah. Dia ada masih yakin tidak sholat wajib. Kalau selama dia masih yakin sholat wajib tidak bisa dikatakan kafir. Nah, maka bisa juga dijadikan, kata Imam Ghazali, dijadikan ketidakmauan dia untuk mengucap 2 kalimat syahadat sama dengan ketidakmauan dia untuk melakukan sholat. Maka sebagaimana ketidakmauan dia untuk melakukan sholat itu tidak bisa menyebabkan dia kafir, maka ketidakmauan dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat juga tidak bisa dikatakan kafir selama dia tidak mengingkari esensi dari syahadat itu sendiri. Sama dengan seperti selama dia tidak mengingkari kewajiban daripada sholat itu, maka tidak bisa dikatakan kafir. Kemudian apa? Jadi yuj'al ya, dijadikan ketercegahannya dari mengucap 2 kalimat syahadat seperti ketercegahan dia dari sholat. Wa naqulu, dan kita katakan huwa mu'minun ghairu mukhalladin finnar. Orang seperti itu mukmin dan tidak mukhallad, tidak dikekalkan di dalam neraka. Wal imanu huwa tasdiqul mahdhuf. Sedangkan iman adalah pembenaran, kepercayaan murni.
Walisan tarjumanul iman, sedangkan lesan adalah hanya juru bicara daripada keimanan. Fala budda yakunal iman mawjudan bi tamam qabla lisan. Maka harus ada iman itu, ya, adalah iman itu harus mawjud, harus ada dengan kesempurnaan iman sebelum lesan. Hatta yutarjimul lisan, sehingga lesan bisa menerjemah iman yang sudah ada di dalam hati. Ya. Wa hadza huwal adhhar. Ini pendapat yang paling kuat. Idza mustandada illa tiba'u mujibal alfaz. Wa wad'ul lisan anal iman wa ibaratun an tasbiqul qalb. Sebab tidak ada mustanad, tidak ada sandaran kecuali mengikuti mujabil alfaz, mengikuti daripada akibat, daripada makna, daripada lafaz. Wa wad'ul lisan, dan peletakan lisan, bahasa. Bahwasanya iman itu adalah ibarat daripada tasdik bil qalb. Bahwa iman itu merupakan pernyataan istilah tentang tasdik bil qalb. Iman itu adalah istilah tentang kepercayaan dengan hati. Waqad qala sallallahu alaihi Rasulullah bersabda, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman, akan keluar dari neraka walaupun di akhir orang-orang yang ada di hatinya mithqalu dzarratin, seberat satu zarah daripada keimanan. Wala yan'adimul iman minal qalbi sukuti aninul wajib, dan tidak layan adim, tidak ditiadakan iman itu dari hati dengan sukut, dengan diamnya orang tadi daripada nutuk, daripada ucapan yang wajib berupa kalimat syahadat. Kama la yan'adimu bisukun anil fi'lil wajib, sebagaimana tidak ditiadakan dengan diamnya orang dari perbuatan yang wajib. Maksudnya tidak ditiadakan iman itu dari diamnya, karena diamnya orang dari perbuatan wajib, tidak mau sholat, tidak bisa dikatakan imannya tidak ada. Nah, belum tentu juga. Maka sama, tiada syahadat belum tentu juga imannya tidak ada. Ya banyak macam. Mungkin dia malu pada keluarganya, mungkin dia takut dan sebagainya, sehingga tidak berani mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi kalau dikatakan iman, dia iman di hatinya. Dia sendiri sebetulnya tidak mengingkari esensi makna dua kalimat syahadat itu. Sebagaimana orang yang tidak mau sholat, kadang-kadang dia kalau ditanya sholat wajib, dia pasti akan mengatakan sholat wajib. Entah karena alasan apa dia tidak sholat. Malas lah, alasan apa saja. Waqad ala fiha waqad qala fiha hadha thaifatul murji'ah. Mana tadi? Waqala qailun, dan berkata para orang yang berkata, ya. Berkata pada orang-orang yang berkata itu. Daripada orang yang berkata, al-qawlu ruknun, ucapan itu merupakan rukun. Ya, ada yang berkata ucapan syahadat itu merupakan rukun, kata dia. Merupakan rukun. Idz laisa kalimata, ya. Idz laisa kalimata syahadat ikhbaran anil qalb. Sebab dua kalimat syahadat itu bukan sekedar ikhbar, bukan sekedar pemberitaan dari apa yang ada di hati, bal huwa insya'u aqdin akhar, tetapi kalimat syahadat itu adalah insya, mewujudkan satu akad baru, yaitu akad keberislaman, akad keislaman mereka. Wabtida'u syahadatin wa tizamin, dan kalimat syahadat itu adalah tanda permulaan ibtida'u syahadatin, permulaan persaksian keyakinan dia dalam hati, dan ibtida'u iltizam, permulaan keberpegangan dia kepada satu keislaman, satu agama, kepada Islam. Wal awal adhar, tapi tetap Imam Ghazali mengatakan pendapat yang pertama itu lebih kuat, yang mengatakan bahwa syahadat itu tarjuman, penerjemah dari hati. Ini pendapatnya Imam Ghazali. Jadi tetap orang yang seperti itu mukmin antara dia dengan Allah. Urusan tidak bersyahadat, orang nggak ngerti kalau dia Muslim, sehingga dia mungkin ketika meminang, karena orang tidak ngerti, ketika meminang muslimah, dia tidak diterima karena dia orang belum pernah tahu orang ini mengucapkan syahadat. Tentu jangan menyalahkan yang menolak karena dia tidak berikrar, sehingga orang tidak tahu dia itu sudah meyakini bahwa Islam itu benar karena dia tidak mengucapkan syahadat. Tapi antara dia dengan Allah, dia tetap mukmin. Yang celaka itu yang keenam. Nauzubillah. Walaupun di dunia dia selamat, tapi di akhirat. Siapa yang keenam? Ayakula bilisani, itu orang yang berucap dengan lisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walakin lam yusaddiq biqalbi, tapi tidak yakin dengan hatinya. Itu orang munafik
Yang kalau zaman Nabi yang pura-pura masuk Islam karena melihat Nabi menang di Badar, oh Islam ini tidak bisa dijadikan tidak bisa dijadikan mainan. Lihat buktinya 300 pasukan Badar mengalahkan 1000 pasukan orang kafir. Maka orang munafik di Madinah yang tadinya masih bimbang hanya masuk Islam gara-gara itu. Tapi munafik di hatinya belum betul-betul meyakini tentang Islam. Cuma kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasul dia ucapkan, tapi hatinya tidak yusaddiq, lam yusaddiq qalbi. Fala nasyuku, maka kita tidak ragu fi anna hadza, bahwa orang semacam ini fi hukmil akhirah, di hukum akhirat minal kuffar, termasuk orang kafir di akhirat. Allah tidak akui keimanannya karena hatinya tidak beriman. Wa annahu mukhalladun binnar, bahwasanya orang ini kekal di neraka. Wala nasyuku, kami tidak ragu, kita tidak ragu fi annahu fi hukmid dunya, bahwa orang seperti ini dalam hukum dunia, alladzi yata'allaq bil a'immah wal ulad, yang berkaitan dengan para pemimpin dan para ulad, pejabat kaum muslimin, minal muslimin, dia termasuk orang yang Islam. Hakim mengatakan dia muslim, buktinya dia sudah mengucap dua kalimat syahadat. Maka pemimpin kaum muslimin kalau dalam zaman pemerintahan Islam tidak mengambil jizyah dari orang ini karena dia sudah muslim. Li'anna qalbahu la yutala alaih, sebab hatinya orang ini tidak mungkin diketahui isi hati orang kan? Tidak mungkin, la yutala alaih, tidak mungkin diketahui atas hatinya. Wa alaina an nadzunna bihi, dan atas kita untuk menduga bihi terhadap orang itu annahu ma qala bi lisani illa wa huwa mutawwin ala bi qalbi, bahwasanya orang itu tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, kecuali huwa muntawwin alaih, kecuali kalimat itu tersimpan atasnya, ya, atau kecuali dia orang itu muntawin alaih, menyimpan kalimat itu di hatinya. Jadi kita nggak bisa menghukumi hatinya orang. Maka ketika orang ada yang mengucapkan bersyahadat syahadu an la ilaha illallah, terlepas dia pura-pura atau tidak, kita menduga bahwa dia muslim dengan ucapannya. Karena hatinya orang kita tidak bisa menghukumi. Wa inna man nasyuku fi amrin tsalits, hanya saja yang kita ragu itu dalam perkara yang ketiga. Apa itu? Wal hukmu dunyawi bima baina Allah, yaitu hukum duniawi yang terkait antara dia dengan Allah. Wa dzalika bi ayyamu talau fi hadzal hal, yaitu meninggalnya orang itu dalam keadaan seperti ini. Qari'a, meninggal lahu bagi orang itu, bagi orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan dia masih mengucapkan cuma dengan lisan saja, hatinya tidak beriman. Qaribun, meninggal seorang kerabat yang muslim, kerabat muslimnya dia, kerabat muslim dari orang yang sudah mengucapkan syahadat tapi munafik hatinya. Nah, ketika meninggal orang itu, tsumma yusaddiq ba'da dzalika bil qalbi, kemudian setelah itu, setelah kerabatnya meninggal, dia baru beriman dengan sungguh di hatinya. Nah, kenapa menjadi masalah? Nah, ini tsumma yastafti, kemudian dia minta fatwa. Si orang yang hatinya ragu tadi tapi sudah mengucap, dia minta fatwa. Wa yaqul, dan berkata, kuntu ghairu musaddiq bil qalbi al maut. Saya sebelum matinya si fulan, saudara saya, umpama saudara kandungnya, umpama kalau nggak ada anak kan dia dapat waris dari saudaranya. Sedangkan dalam ilmu waris, orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Sebaliknya orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yatul muslimul kafir wal kafirul muslimah. Celakanya orang seperti ini minta fatwa setelah mati kerabatnya, saudaranya muslim. Dia bilang apa? Kuntu, saya sebelumnya tidak musaddiq bil qalb, saya tidak yakin dengan hati saya dengan Islam, tapi saya sudah mengucap dua kalimat syahadat sebelum matinya si fulan. Halatal maut. Wal mirasul anfiyadi, sekarang harta warisnya si fulan tadi saudara saya ada di tangan saya. Fal yahilu li baini wa bainallah, apakah halal ini harta antara saya dengan Allah? Sedangkan saya ketika meninggalnya si fulan, hati saya belum musaddiq, belum membenarkan, cuma lisan saja saya sudah mengucap. Ini yang celaka, bingung. Yang ditanyai si hakimnya minta fatwa gini, gimana? Mau dibilang itu hakmu, ya karena dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat berarti dia muslim. Tapi ada ganjelan, yaitu dia sudah meyakini, sudah ngomong dengan mulutnya bahwa sebelum dia meninggal saya masih dalam keadaan ragu hati saya, baru yakin setelah meninggal. Bingung ini. Au nakah muslimatan, atau orang seperti ini sudah menikah seorang wanita, sudah menikahi seorang wanita
muslimah. Tsumma saddaqa biqalbihi. Kemudian baru setelah nikah ternyata sebelum nikah itu dia muslim, tapi muslim lesan tok. Hatinya belum. Setelah nikah berjalan dia lihat Islam, oh Islam itu begini-begini. Langsung yakin hatinya tentang Islam. Tapi setelah nikah itu sudah berlalu. Apa wajib mengulang nikahnya? Itu yang menjadi masalah. Apa wajib mengulang nikahnya? Dia muslim, dibilang tidak muslim, dia sudah mengucap dua kalimat syahadat. Dibilang muslim betulan sah nikahnya yang kemarin, dia sudah mengatakan kepada atau mengadukan keadaannya ini kepada orang alim. Dia mengatakan bahwa kemarin waktu nikah saya belum yakin. Ini gimana? Apa harus mengulang nikahnya? Hada mahalun nazar, kata Imam Ghazali. Ini tempatnya berpikir, tempatnya perdebatan antara ulama. Sebagian mengatakan iya, sebagian mengatakan tidak usah ngulang. Fayuh tamal, terkandung kemungkinan ayyuqala, untuk dikatakan ahkamu dunia manutoh bil qauli dzahir. Hukum dunia itu manutoh, ngikut dengan ucapan dzahir, zahiran wa batin, baik secara zahir maupun batin. Wa tamal ayyuqalu, tapi juga bisa kemungkinan dikatakan tunatu bi dzahir fi haqqi ghairi, bahwa hukum dunia itu ikut kepada zahir dalam haknya orang lain, dalam penilaian orang lain kepada dia itu diikutkan kepada hukum zahir. Li anna batina ghairu zahiri li ghairi. Ghairu zahiri li ghairi. Sebab batinnya orang itu tidak nampak bagi orang lain. Maka dalam penilaian orang cuma dinilai zahirnya saja. Wa batinu zahirun fi lahu fi nafsi bainahu wa bainallah. Sedangkan batinnya itu jelas bagi dia sendiri, karena dia ngerti apa isi batinnya sendiri antara dia dengan Allah. Wal adhar, terus mana dia paham ya? Jadi ada dua pendapat di sini. Bisa dikatakan mengulang nikahnya, ya. Bisa dikatakan tidak perlu mengulang nikahnya dengan alasan tadi. Ahkamu dunia manuto bil qauli dzahir. Hukum dunia sekedar ngikut apa kata dzahir. Bisa jadi pendapat kedua, kemungkinan kedua yang diulang nikahnya. Kalau kita katakan memang mengikut zahir, tapi itu cuma sekedar penilaian orang, tapi dia kan tahu kalau batinnya tidak iman. Maka menurut pendapat kedua harus ulang. Bagaimana? Wal azhar, pendapat yang paling kuat kata Imam Ghazali, wal ilmu indallah. Nah, tetap adabnya Imam Ghazali, wal ilmu indallah. Ilmu yang sejati tetap punyanya Allah. Saya cuma berpendapat kata Imam Ghazali. Al-azhar yang paling kuat, anau la yahilu dzalikal miras, tidak halal bagi orang itu warisan tadi. Warisan tadi yang dia bilang waktu si fulan mati ini saya masih ragu. Baru si fulan sudah mati, baru saya betul-betul yakin Islam. Saya cuma ngucap. Ya. Wala yalzamu i'adatu nikah, dan harus mengulang nikah. Walidzalika kana Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu la yahdur janazata mayyamut munafikin, tidak menghadiri jenazah orang yang meninggal dari kalangan munafikin, sahabat Hudzaifah. Karena sahabat Hudzaifah ini dikhususkan oleh Rasulullah dengan ilmu tentang masalah itu, nih, masalah hati. Sehingga Sayyidina Umar saja mengikuti Hudzaifah. Kalau Sayyidina Umar Khattab itu, kalau Hudzaifah hadir jenazah dia ikut sholat. Kalau Hudzaifah tidak hadir dia tidak ikut sholat. Wa Umar radhiyallahu anhu kana yura'i dzalika min ini. Umar menjaga hal itu dari Hudzaifah, mengikuti Hudzaifah bin Ali. Fala ya'tur idza lam yatur Hudzaifah radhiyallahu anhu, maka Umar tidak hadir ketika Hudzaifah tidak menghadiri jenazah itu. Karena Umar tahu, oh berarti ini munafik menurut pandangan Hudzaifah. Wa sholatu fi'lun dhahirun fid dunya. Sedangkan salat adalah perbuatan zahir di dunia. Wa in kana fil ibadat, meskipun itu salat itu berada pada tataran ibadat. Wa tawaqi anil haram itu min jumlati ma yajibullah wa yajibulillah. Sedangkan menjaga diri dari harta yang haram itu juga kewajiban, termasuk jumlah daripada apa yang diwajibkan oleh Allah. Kas sholati, seperti sholat. Di qauli sallallahu, karena Rasul bersabda, "Thalabul halali fardhatun ba'dal fardhah." Mencari yang halal adalah kefarduan setelah kefarduan yang lain berupa sholat, puasa. Maka mencari yang halal juga fardu. Sedangkan harta warisan ini harus halal. Sedangkan dia mengaku bahwa sebelum matinya si fulan tadi dia masih dalam keadaan ragu. Walaysa hadza munaqidun liqaulina. Dan ini pendapat saya ini tidak bertentangan dengan ucapan kita innal irtha hukmul Islam. Bahwasanya pewarisan itu adalah hukum Islam. Bahwa istislam itu istislam. Bahwa istislam utam
wa ma yashmulu dzal batin. Bahkan Islam secara sempurna adalah yang mencakup penyerahan zahir dan penyerahan batin. Penyerahan zahir diwakili dengan syahadat, penyerahan batin tadi itu yakinnya hati tadi. Wa hadhi mabahitun fiqhiyatun dhoniyah. Ini semua mabahithu, ini semua adalah pembahasan-pembahasan yang sifatnya fikhi, sifatnya fikih dan sifatnya dhonni, dugaan. Tubna ala dhawil alfaz, yang dibangun pembahasan-pembahasan tadi atas zahir-zahir lafaz wal umumat dan keumuman-keumuman kaidah wal aqisah dan kias-kias analogi. Fala yang bagi ayadzun al-qasim fil ulum, maka tidak seyogianya untuk menduga orang yang dangkal dalam ilmunya anal matrafi al-qat'u, bahwasanya yang dituntut dalam fikih itu adalah qata', hukum kepastian. Fikih itu sifatnya mayoritas dhonni. Yang qat'i itu cuma sholat itu wajib, itu pasti qat'i karena ada Qur'annya. Tapi lain-lain itu sifatnya dhonni. Yang mazhab Maliki mengatakan begini, yang mazhab Syafi'i mengatakan begini, itu sifatnya dhonni. Karena masing-masing ijtihadnya masing-masing imam, sifatnya dhonni. Maka keliru orang yang dangkal ilmunya mengatakan bahwa fikih itu sifatnya qat'i. Sehingga kalau qat'i berarti kan yang bertentangan itu harusnya kafir kan gitu. Karena menentang yang qat'i. Makanya yang bertentangan dalam fikih itu tidak dikafirkan karena sifatnya dhonni. Ya. Haitsu jaratil ada bi iradihi fi fanil kalam alladhi yutlaq fil qata', yang mana jaratil ada sudah berlaku kebiasaan untuk mengetengahkan masalah itu fi fanil kalam, masalah qat'i tadi dalam fan ilmu kalam, dalam bidang ilmu kalam yang yutlaq fil qata', yang mana dituntut pada bidang ilmu kalam itu qat'i. Beda ilmu kalam, ilmu tauhid itu tuntutannya harus qat'i, kalau fikih enggak. Tapi karena berdempetan pembahasan zaman Imam Ghazali dan sebelum Imam Ghazali antara fikih dengan ilmu kalam, maka seolah-olah orang menganggap juga fikih itu sebagai sesuatu yang qat'i, yang dangkal ilmunya. Padahal fikih itu ya dhonni, sebagaimana diketahui para ulama. Fama aflah man nadhara adal masubil ulum, maka tidak akan beruntung orang yang cuma memandang kepada kebiasaan dan marosim, label-label dalam ilmu tanpa melihat hakikatnya. Maka tidak akan beruntung orang yang cuma tertipu dengan nama-nama label tanpa melihat hakikat dari sesuatu. Atau dalam perkataan lain Imam Ghazali di Ihya juga, bahwa siapa yang mencari hakikat dari segala lafaz-lafaz, dia pasti akan tertipu. Mencari hakikat itu dari esensinya, bukan dari lafaz. Wallahu a'lam bishawab. Surah Al-Fatihah.